gini ya, yang pertama perempuan tidak pernah ada niat untuk berselingkuh. Yang perselingkuhan itu bisa terjadi karena ada kesepakatan bersama. Ketika ada pelakor, harusnya juga ada pembina. Terjadinya perselingkuhan dikarenakan cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Sampaikan di latar belakangi karena pasti berawal dari teman dekat kan? Iya. Dari teman dekat kan? Dari teman dekat terus kemudian muncul kata-kata pepatah itu tadi, witing tresno jalaran saka kuliner atau kulino. Iya. Dari situ kan akhirnya kan ketika sudah nyambung, bahkan terus akhirnya mengungkapkan sebuah aibnya masing-masing di keluarga masing-masing, terjadilah atas jalan perselingkuhan. Itu sebenarnya kan salah siapa ini Pak? Bang. Kalau saya gini tadi, istilahnya kata pepatah banyak itu dari mata turun ke hati. Ya, kata tadi kan, wah pertama hatinya, kok nyaman ngobrol sama ini. Nah, kalau terjadi perselingkuhannya itu, aku berguna apa teh model orang ngerti tahu rasa kayak itu malah dibalik, bukan dari mata ke turun ke hati. Jadi tapi awalnya nyaman di hati gitu. Terus akhirnya naik ke mata. Itu orangnya kok ganteng. Kepribadiannya lumayan banyak, maksudnya mobilnya, macam rumahnya. Akhirnya hatinya kalah ke mata. Jadi dalam pikiran perempuan itu mungkin itu sambil menyelam minum air gitu. Di hati sudah nyaman, tapi di mata kok sangat nyaman sekali dibandingkan dari rumah. Setuju nggak apa yang disampaikan sama Bang Rahmat, Bang? Dari hati baru langsung ke mata. Baru ke mata. Kalau aku kok enggak ya Bang ya. Kalau aku enggak deh. Dari sisi perempuan, sebenarnya seperti apa, Mbak? Dari mata baru turun ke hati, Bang. Orang yang namanya cowok itu ya, cewek itu ketika kita sering bertemu, udah kita curhat nyaman, enak, dia kayak memberikan perhatian full ya, perhatian penuh si cowok itu kan, memberikan perhatian penuh. Tahu si perempuan sih gelagapan kan, maksudnya kelepak-kelepak kan. Pertama kali dari mata lihat, wah gantengnya kayak biasa kan. Bukankah perhatian penuh kemudian itu soal rasa itu? Kalau aku bukan soal mata loh. Apa yang disampaikan Bang Rahmat bener ada juga loh. Ketika kita merasa nyaman, kemudian adem, ketika di dekatnya si doi kan, kayak gitu kan. Iya. Adem itu kan dirasa bukan di mata loh, Mbak. Ayo dikoreksi nggak ini? Kalau dikoreksi nggak ya, kelihatannya kalau aku kok masih begitu ya, fall in love dari mulai melihat dari mata baru turun ke hati. Tapi mungkin ada perbedaan dari seseorang ya, mungkin ada yang dia dari nyaman dulu barulah timbul ke mata, jadi melihat sesuatu yang wow. Terus ada juga yang dari mata baru turun ke hati. Mungkin pertamanya dia tidak suka gitu kan, tidak suka, ngapain sih kamu godain aku. Begitu mengenal, begitu lebih dekat, ternyata dia asik, dia nyaman kayak gitu. Cowok itu kadang kalau mencari perhatian seorang cewek, biasa kan, tahu sendiri kan cowok kalau nggak ngerti saya. Saya nggak pernah memperhatikan sama cewek. Sama aku perhatian nggak Bang? Dari pertama si cowok itu mesti memberikan perhatian, itu kan melihat si gadis itu mesti cantik dulu. Yang pertama cantik, siapa sih yang seorang lelaki yang melihat gadis cantik dia hanya tidak melirik itu siapa sih? Pasti semuanya melirik ya enggak? Oh normal itu. Makanya itu saya. kan, Bang. Kalau saya biasa, kayak bojoku. Itu yang sadar. Itu yang sadar. Ketika si cowok itu melihat si perempuannya cantik, dia pinter, terus dia cerdas, dia wow, dan mungkin melebihi dari istri aku kayak gitu kan, melebihi dari istri aku. Dan kelihatannya ketika ya TP-TPC lah, tebar pesona, habis itu kan dia akan mendekati si perempuan itu sebenarnya juga sebagai mungkin partner biasa ya, biasa menjadi partner yang luar biasa dari melihatnya sudut pandang fisik yang dia lihat kayak gitu kan. Makanya ketika sering bertemu, sering kumpul, wah ini ya ternyata kok dia ini juga kayak gitu kan. Pertanyaannya ketika yang tadi kan yang diutarakan sama Mbak Mul kan soal cowoknya kan. Iya. Cowok kalau sudah mau mendekati sama cewek pasti kan tebar pesona, kayak perhatian dan sebagainya kan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan itu gini, si ceweknya ini loh. Cewek lagi nih. Si ceweknya ini kenapa juga itu mereka tahu dia itu teman. Iya.
ya kan? Dia teman dekatnya, dalam tanda kutip mungkin mitra kerja kayak atau apa gitu lah, atau sekretarisnya atau apalah yang dimaksud dengan teman dekat, teman kerja seperti itu. Kemudian gini, ketika cowok itu tebar pesona, ngasih perhatian lebih dan lain sebagainya, dalam tanda kutip, seandainya pun cowok itu mengasih perhatian yang lebih ke si cewek, kalau si cewek itu juga tidak ada niatan untuk mengiyakan, membuka pintu gerbangnya, pasti kan juga nggak akan terjadi sebuah perselingkuhan. Ya karena membuka pintu itu jadilah perselingkuhan, Bang. Oh, berarti kan di awal di niatan itu juga. Kan di awal nggak dulu, Bang. Maksudnya kita kan pas bertemu dia nggak mungkin ada niatan seperti itu kan. Berarti mengaminkan apa yang diniati oleh cowok kan? Bener nggak? Jadi kalau banyak ini kasuistik ya Pak. Terjadinya itu mungkin kebanyakan di perempuannya dari awal kan memang saya akui walaupun saya laki-laki tetap dia itu jujur memang akan cari kenyamanan. Tepat ketika si perempuan membuka sedikit pintu saja. Laki-laki langsung muncul dengan semangatnya, perhatiannya pasti lebih ya? Pasti lebih, tujuannya yaitu biar terjadi konfigurasi kalau istilahnya pendekatannya. Kalau saya simpulkan berarti pendekatannya ketika sudah dibuka pintu gerbang sedikit saja, itu belum bisa masuk, masih sedikit buka pintu gerbangnya. Speed untuk ngasih perhatiannya bisa 70 kali lipat. Jangan lupa gitu, ya, jangan lupa. Kira-kira ngono ya kita ya. Artinya begini. Laki-laki itu kalau sudah dibukakan pintu sedikit saja, dia akan bersemboyan. Gunung kan kudaki, lembah kun seberangi, kudu dapat seperti itu. Jadi kalau di si ceweknya itu nggak menutup terkunci rapat, mungkin kan si cowoknya nggak akan melakukan itu. Tetapi ketika ada kesempatan dia membuka sedikit saja, walaupun kebanyakan mungkin si ceweknya nggak punya niatan, tapi ketika dirasa si cowok itu, wah ini pintunya kebuka sedikit, dia akan dengan semangat juang 45, gunung kan kudaki, lembahku seberangi, yen durung iso, dia tidak akan berhenti. Dan akhirnya dengan speed yang 70 kali lipat setelah pintu dibuka sedikit tadi, akhirnya cewek menjadi kelepek-kelepek. Itu 100% yang terjadi seperti itu. Itu kehebatan namanya laki-laki seperti itu. Karena hatinya perempuan terlalu lembut banget. Dilemayu Siti, kelepek-kelepek, remeh gitu ya. Karena hati perempuan tuh terlalu ini banget ya. Kalau aku sebagai perempuan ya, ketika suami memperhatikan, cewek tumben suamiku memperhatikan cewek. Terus, kamu tumben cantik sekali. Waduh, kita kan udah kelepek-kelepek ya maksudnya gitu. Mungkin dari sisi orang yang di luar kita mungkin juga akan sama seperti itu, apalagi yang menyanjung itu adalah orang lain. Itu akan mungkin lebih mudah masuk ya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau terjadi seperti itu, dari sisi siapa sih sebenarnya yang salah? Apa loro-loro ini kami salah? Karena perselingkuhan itu timbul dari kesepakatan, urusan hati loh. Urusan hati. Salahnya siapa ini? Tidak ada si yang cowok disalahkan atau si cewek? Gak ada yang disalahkan, Bang. Atau keadaan? Kalau saya secara esensinya tetap salah keduanya, bukan salah satu. Tapi kalau dari sisi kemanusiaannya, dia sebagai manusia, itu ya wajar-wajar saja kan. Wajarnya piye? Selingkuh wajarnya piye? Artinya makanya dari sisi manusia yang punya hati, hati itu jujur loh, Pak. Iya. Jadi ketika hati itu suka, ya suka seperti itu. Tetapi itu kenapa saya tadi katakan itu salah kedua-duanya. Bukan. Jadi ketika saya berlaku adil, ketika ada pelakor harusnya juga ada pembina, sama-sama viral. Karena apa? Makanya tadi kita saya sampaikan bukan pelakornya tapi perselingkuhannya. Karena perselingkuhan itu akan terjadi ketika itu ada si cewek sama si cowok. Entah itu kalau pelakor itu sendiri kan ketika merebut suami orang. Tapi kalau perselingkuhan sendiri bisa si ceweknya belum berumah tangga atau si cowoknya sudah berumah tangga tapi di situ sudah ada hubungan yang lain, barangkali kan seperti itu. Makanya tadi saya nanya salahnya siapa ini? Dua-duanya salah. Kalau menurut aku dua-duanya salah. Karena salah. Perselingkuhan itu bisa terjadi karena ada kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan seperti tadi kan di awal, yang satu tutup pintu, yang satunya buka pintu. Kalau yang satu tutup pintu nggak mungkin bisa masuk kan?
Tapi kalau yang satu sama-sama buka, ya sudah terjadilah prank. Itu salah semua ya. Iya, salah semua apalagi aku sih. kalau memang keduanya sama-sama sudah punya berkeluarga. Salahnya lebih parah. Itu salahnya dia istilahnya mengingkari kesepakatan dengan istrinya, dengan suaminya yang masing-masing sehingga. Jadi katanya kan perselingkuhan terjadi karena kesepakatan kan. Jadi tidak bisa disalahkan. Loh, berarti Anda yang sudah punya berkeluarga mengingkari kesepakatan sebelumnya dengan keluarga masing-masing. Nah, tetap aja mereka keduanya salah. Seperti itu. Iya, antara pelakor dan pembinor sama-sama salah. Kita tidak bisa menjustifikasikan si pelakor ini kan. Kamu yang paling salah, tapi di mata kacamata masyarakat itu banyak menstigma bahwa perempuan itu yang paling salah dan menjadi tingkat sesuatu yang tindakan asusila yang sangat rendah sekali kayak gitu kan. Sedangkan pembinornya asik-asikan dia karena dia hanya khilaf, saya khilaf, maaf. Ya mungkin dari sisi cowoknya barangkali gini, seperti apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi. Ketika itu sudah dibukakan pintu sedikit itu tadi loh. Iya. Misalnya itu nggak dibukakan pintu, saya rasa juga nggak akan terjadi istilahnya kejadian seperti itu dalam tanda kutip perselingkuhan dan lain sebagainya. Jadi ada yang menarik, kemarin ada yang WA kita untuk mengangkat tema di podcast ini soal perselingkuhan atau pelakor maupun pembinor dan lain sebagainya. Ada yang menanyakan seperti ini, bahkan ada yang istilahnya nggak tahu ini dia WA-nya itu curhat dengan apa yang terjadi dengan dia atau memang dengar atau apa, saya nggak ngerti. Bahasanya seperti ini, terjadinya sebuah perselingkuhan. Ya, ini perselingkuhan. Terjadinya sebuah perselingkuhan itu dikarenakan rasa cinta yang berjalan, yang bersinar, yang tumbuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu mereka berteman. Cinta, mahabbah. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Yes. Ada yang mengatakan seperti ini, perselingkuhan itu terjadi karena rasa cinta itu muncul seiring berjalannya waktu. Menurut Mbak Siti Muslimah, aktivis perempuan dari Fatayat NU. Munculnya rasa cinta. Kalau aku melihat cinta. Ini cinta dalam tanda kutip perselingkuhan loh ya. Saya tahu. Perselingkuhan baik itu pembinor maupun pelakor. Kalau yang senggol-senggol sih sah-sah saja, nggak masalah. Ini yang kita ulas di sini agar bisa menjadi edukasi untuk masyarakat pecinta Sekartaman Multimedia. Barangkali ini loh ternyata dampak-dampak istilahnya dasar-dasar untuk terjadi sebuah perselingkuhan, efeknya seperti apa, ya bisa menjadi untuk pencerahan dari semua teman-teman yang ada di Sekartaman Multimedia. Monggo Mbak Ambus. Dari kacamata aku, kacamata Islam juga ya, cinta itu kan memang berasal dari Sang Pencipta, ya kan, cinta. Ketika cinta itu diturunkan ke hati, diturunkan kepada manusia, gitu kan, yang pertama sih lita'arofu dulu. Kita sebelum mengenal cinta, kita akan saling mengenal dulu sesama orang. Iya. Ketika kita saling mengenal, lita'arofu, terus timbullah bibit cinta Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, kasih sayang gitu kan, kasih sayang. Ketika berjalannya waktu adalah timbullah benar-benar cinta seperti itu kan. Ketika benar-benar cinta, ketika si manusia tidak bisa mengelola manajemen cinta, akhirnya terjadilah perselingkuhan kayak gitu kan. Karena cinta yang berarti benar apa adanya ya, apa yang disampaikan oleh teman saya itu tadi. Ketika bahwa perselingkuhan itu terjadi karena memang rasa cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu berteman. Betul sekali. Benar. Meskipun juga tidak dipungkiri itu karena faktor dalam tanda kutip tingkat kenyamanan. Mungkin di rumah nggak begitu nyaman dalam tanda kutip, mungkin ada permasalahan apa kan kita nggak ngerti ya. Itu tadi kan cara mengelola cinta kan, ya kan? Manajemen cinta. Manajemen cinta, iya, ikatan cinta ada. Jadi ikatan cinta itulah cinta kan. Ya, jadi kita kan tidak bisa ya menyalahkan dari salah satu pelakor dan pembinor itu tadi ya, karena bener apa kata Bang Ipung, cinta itu tumbuh dengan sendirinya dan akan tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Akan tumbuh subur kalau dipupuk terus. Tapi bagaimana caranya untuk memutus cinta yang salah kayak gitu kan?
cinta yang terlarang. Nah, dari Bang Rahmat, apa yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan apa yang pernah di-sharekan ke kami di Sekartaman Multimedia, katanya dengan bahwa perselingkuhan itu akan terjadi dikarenakan cinta itu sendiri antara kedua orang dalam tanda kutip itu munculnya benih cinta itu memang seiring berjalannya waktu ketika mereka teman dekat maupun intensitas itu tadi. Itu kalau menurut saya memang benar 100%. Artinya apa? Itu rohnya perselingkuhan itu seperti itu gitu loh. Karena memang ya sebentuk apapun perselingkuhan itu pasti rohnya, hakikatnya tetap saling mencintai itu. Lah, cuman kenapa dinamakan perselingkuhan? Itu hanya karena status kan. Kalau keduanya sama-sama lajang, belum masih single, ya, itu bukan namanya kan bukan perselingkuhan. Munculnya perselingkuhan itu karena status, walaupun hakikatnya sama loh. Jadi orang pacaran saling mencintai anak SMA itu sama dengan hakikatnya sama dengan orang yang berselingkuh, sama-sama secara hati sama. Urusan rasa kan, ya? Iya, sama persis gitu. Yang membedakan cuman status kan. Makanya muncul perselingkuhan itu gitu loh. Jadi kalau rasa munculnya sama seperti orang pacaran. Berarti dari sisi Bang Rahmat maupun Bang Mus setuju bahwa cinta perselingkuhan itu muncul karena atau perselingkuhan itu terjadi dikarenakan cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Setuju? Iya, setuju. Kalau perselingkuhan tidak. Enggak, pertanyaan saya setuju. Ya setuju. Artinya ya? begini, ketika itu saya tidak setuju itu, berarti perselingkuhan itu dasarnya ya jual beli dalam tanda kutip kan, gitu loh. Iya. Artinya kan karena itu bukan proses jual beli, berarti memang saling mencintai dong. Iya.